Assalamualaikum, selamat datang di channel Alma-Ata Language Training Center. Bersama saya Dian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Structure Skill 10, Use Non-Clause Connector or Subjects Correctly. Pada skill 9, kita sudah tahu bahwa noun clause itu berfungsi sebagai connector. Di skill 10 ini kita akan mempelajari bahwa noun clause bisa berfungsi sebagai connector sekaligus sebagai subject. Kita lihat contoh kalimatnya. You do not know what is in the box. Kamu tidak tahu apa yang ada di dalam box. Yang pertama kita lihat di sini ada dua klausa. Klausa pertama yaitu subject you, kemudian verbnya do not know, dan objeknya what is in the box dalam bentuk noun clause. Karena dalam bentuk noun clause ini noun clause ini berfungsi sebagai object of the verb di sini. Karena ini sebuah clause juga harus minimal memiliki satu subjek dan satu verb. Oke, kita jabarkan. Jadi yang pertama ada what di sini sebagai subjek, kemudian is di sini sebagai verb yang menerangkan subjek what. Karena ada dua klausa yang pertama ini, kemudian klausa yang kedua what is in the box harus dipisahkan dengan konektor, maka what di sini berfungsi juga sebagai connector. Ada dua kesimpulan yang bisa kita tarik. Pertama, what itu berfungsi sebagai connector dari klausa 1 ke klausa 2. Kemudian, what di sini juga berfungsi sebagai subjek dari verb is. What is in the box ini adalah bentuk noun klausa sebagai objek dari verb. Kita ke contoh selanjutnya. We are concerned about who will do the work. Kita lihat di sini ada dua klausa juga. Klausa yang pertama, subjeknya adalah we, kemudian are concerned sebagai verbnya, kemudian ada prepositional phrase about who will do the work. Dan prepositional phrase ini bisa kita jabarkan. Yang pertama about di sini sebagai preposisi, kemudian di sini adalah klausa atau noun clause yang berfungsi sebagai objek. Objek dari siapa? Bukan dari verb ini, tapi objek dari preposisi ini. Oke, klausa 1 selesai, kita ke klausa selanjutnya. Ada subjeknya who, sini sebagai subjek, kemudian will ini sebagai verb. Karena ada dua klausa, maka who di sini juga berfungsi sebagai connector. Connector dari klausa 1 ke klausa who will do the work. Kemudian who di sini juga bisa berfungsi sebagai subjek dari verb will. Dan kesimpulannya kita bisa lihat juga who will do the work ini adalah sebuah noun clause yang berfungsi sebagai objek of preposition about. Next kita ke contoh selanjutnya. Whoever is coming to the party must bring a gift. Klausa yang pertama, whoever is coming to the party ini adalah sebagai subjeknya. Subjek itu adalah berupa noun, dan noun itu bisa tidak hanya satu kata, bisa berupa noun yang satu kata, atau bisa berupa noun phrase, atau noun clause seperti ini, whoever is coming to the party. Kemudian ini dijelaskan oleh verb must bring. Klausa 1 selesai, kita lihat klausa selanjutnya. Karena subjek ini berbentuk klausa, maka bisa kita jabarkan lagi menjadi whoever di sini sebagai subjeknya, kemudian is coming sebagai verbnya. Karena ada dua klausa, maka harus ada connector. Whoever di sini juga berfungsi sebagai connector. Connector dari klausa ini keseluruhan, dan
klausa yang whoever is coming to the party. Bisa kita tarik kesimpulan, whoever di sini berfungsi sebagai connector dan subject, kemudian whoever is coming to the party ini adalah bentuk noun clause. Noun clause yang berfungsi sebagai subject. Kita ke contoh soal tes structure. Titik-titik was on television made me angry. Ada dua verb di sini, was dan made. Karena ada dua verb, berarti kita juga membutuhkan dua subjek. Pilihan A dan B salah karena it atau the story tidak bisa menjadi subjek dari dua verb ini. Kemudian, karena ada dua verb, berarti itu ada dua klausa. Klausa yang pertama adalah ini sebagai subjeknya, titik-titik was on television, kemudian verbnya made. Yang klausa yang kedua, titik-titik atau subjek, kemudian verbnya was. Jadi, karena ada dua klausa, kita membutuhkan connector. Jadi, kita antara pilihan C dan D, kita pilih yang bisa mewakili subjek sekaligus connector. Maka, kita langsung pilih yang C, was. Oke, ini adalah rumus kunci dari noun clause sebagai connector dan sekaligus subject. Ada who, whoever, what, whatever, which, whichever. Polanya, subject, verb, kemudian ada noun clause sebagai objek dari verb know di sini. Kemudian, karena ini dalam bentuk klausa, berarti bisa dijabarkan subjek dan verbnya. Minimal harus ada satu subjek dan satu verb. Kita lihat di sini, what ternyata di sini sebagai subjek dan happened sebagai verb. Karena ada dua klausa, kita membutuhkan connector. What di sini adalah connector dari klausa ini ke klausa yang ini. Oke. Kita lihat pola kedua. Yang pertama, ada sebuah klausa, noun clause, sebagai subjek yang dijelaskan oleh verb ini, was great. Karena bentuknya noun clause, kita bisa cari lagi subjek dan verbnya. What di sini sebagai subjek dari verb happened. Karena ada dua klausa, what di sini sebagai connector. Connector dari klausa who ini, klausa kedua, what happened. Oke, jadi noun clause di sini berfungsi sebagai subjek dari verb was great yang di sini. Kita ke exercise-nya. Nomor 1, the game show contestant sebagai subjek, kemudian was able to respond to sebagai verb, dan whatever was asked sebagai objek. Objeknya dalam bentuk noun clause. Jadi, ini adalah noun clause yang berfungsi sebagai objek of the verb ini. Karena ini klausa, kita bisa jabarkan lagi whatever di sini sebagai subjek dari verb was asked. Karena ada dua klausa, whatever di sini juga sebagai connector. Connector dari klausa 1 ke klausa kedua, whatever was asked. Jadi kalimat ini correct. Number 2, you should find out which the best physics department. Oke, kita teliti. Ada dua klausa juga. Yang pertama, you itu sebagai subjek, should find out sebagai verb, which ini sebagai objek. Objek dari verb ini. Kemudian kita teliti lagi klausa yang kedua. Klausa kedua punya subjek which, kemudian ada noun the best physics department. Karena langsung noun, ini kurang tepat. Kita kehilangan verb di sini. Missing verb. Perlu kita tambahkan verb, yaitu is di sini, which is. Jadi klausa kedua yang tepat, which is the best physics department. Subjeknya which dan verbnya is. Karena ada dua klausa, berarti which di sini juga sebagai connector. Connector dari klausa 1 ke klausa kedua.
2. Kalimat ini karena missing verb tadi berarti incorrect. Demikian penjelasan dari saya, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.